Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oh, selamat pagi. Alhamdulillah. Wajah-wajah yang cerah, saking cerahnya Pak Bu, kula kesupen. Nggih. Nggih. Wajah ibunya ini wajah-wajah yang bersinar, bapak-bapak, wajah-wajah yang cerah. Fa insyaallah aku yakin wajah-wajah yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu war rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Faqala ta'ala fi kitabil karim la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati, yang kami takdimi para alim ulama, para kiai, para ustadz uzazah, sesepuh pinesepuh, mubalik mubaligoh, wabil khusus para pengurus Yayasan Islam Al-Ikhlas Takeran yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh umat yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang semoga senantiasa diparing istiqomah kalian keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa nggih teman-teman panitia saking himpunan pemuda-pemudi Islam Takeran yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dela Allah Subhanahu wa taala yang tiada Tuhan melainkan Ia. Dela Allah Subhanahu wa taala pemilik langit, pemilik bumi, juga pemilik apa-apa yang hidup di antara keduanya. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua Pak Bu banyak sekali nikmat. Nggih. Nikmat mata Pak Bu, yang dengan mata itulah kita bisa melihat, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Tahu. Lah Allah punika meletakkan mata kita indah sekali, cantik sekali Pak Bu. Dua menghadapnya ke sana, posisinya di sini indah sekali. Cobi jenengan bayangaken seandainya ada orang yang dikasih nikmat mata oleh Allah tapi sitoke ning kiwa, sitoke ning tengen. Pripun Pak Bu? Pripun? Kados rating nggih. Nggih. Kedah kita syukuri alhamdulillah. Dila Allah Subhanahu wa taala Pak Bu ingkang sampun maringi dumateng kula panjenengan sedaya nikmat hidung, yang dengan hidung yang sehat inilah kula panjenengan sedaya bisa bernafas menghidup udara segar. Dan Allah Maha Besar, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Tahu Pak Bu, memberikan kepada kita hidung yang indah sekali bentuknya. Hidungnya satu menghadap ke bawah, lubangnya dua. Cobi Pak Bu jenengan nggih, lek disukani hidung kalian Allah Subhanahu wa taala, madepe mendhuwur, lubange papat. Repot mboten Pak Bu? Maka kita syukuri alhamdulillah. Dialah Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kula panjenengan sedaya nikmat tangan, nikmat kaki, juga nikmat-nikmat yang lain, yang karena nikmat-nikmat itulah kula panjenengan sedaya saged hadir, saged makempal, saling bersilaturahmi, tholabul ilmi di majelis yang penuh berkah punika. Nikmat yang luar biasa inggih punika nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan iman dan Islam itulah kelak kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dengan iman dan Islam itulah kelak kita akan memasuki taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu monggo kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi khauli hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga seluruh umatnya yang istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnahnya. Tamtunipun nggih kita semua berharap kelak bisa memperoleh syafaat dari beliau,
memperoleh pengakuan sebagai umat beliau, lalu bersama-sama barisan beliau memasuki surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wonten pepatah ngendikan ngeten Pak Bu. Tak kenal maka napa Pak Bu? Tak kenal maka mosok Bu? Nggih. Tak kenal maka ta'aruf rumiyin. Nggih, ta'aruf menika perkenalan rumiyin nggih. Ngapunten tepangaken, perkenalkan nama saya Fatkur Rahman Syah Pak Bu. Fatkur Rahman Syah nggih, biasa dipanggil dengan sebutan Kang Rohman ngoten. Asli kelahiran Ngawi nggih, Kota Bambu. Alhamdulillah Allah takdiran saya menikah dengan seorang santri saking Ponorogo. Dan alhamdulillah nggih, kami telah 5 tahun berkeluarga. Mohon doanya kami berdua saged istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keluarga kami adalah keluarga yang akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi Bapak Ibu yang hadir keluarganipun diparingi sehat, diparingi berkah, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, istiqomah ibadah ngaji ini pun, dan kelak kita akan berkumpul di surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakin, kita percaya, iman seiman-imannya bahwasanya setiap yang hidup punika bakalipun wafat. Setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punika bakalipun balik wangsul ke kampung akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Leres napa leres Pak Bu? Leres. Kinten-kinten sangune sampun cekap napa dereng? Dereng. Lek dereng cekap terus pripun? Pados sangu. Wonten setunggalipun riwayat di mana riwayat punika diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana nggih seorang pemuda Ansor punika datang kepada Rasulullah setelah menghadap berhadap-hadapan lalu lenggah bertanya kepada Rasulullah 2 pertanyaan. Ya Rasulullah, ayul mu'minina afdalu, wahai Kanjeng Nabi, siapakah mukmin, siapakah orang yang afdal di hadapan Allah dan Rasulnya, yang paling utama di hadapan Allah dan Rasulnya? Kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqan, orang yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala punika adalah orang-orang yang akhlaknya mulia, amal ibadahipun sae Pak Bu, mboten masalah, mboten problem kalau sederek-sederekipun. Dalam riwayat yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, manfaati kagem sederek-sederekipun. Itulah orang-orang yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun pemuda Ansor punika bertanya lagi untuk pertanyaan yang kedua. Ya Rasulullah, fa'ayul mu'minina aqyasu, wahai Kanjeng Nabi, siapakah mukmin, siapakah orang yang paling cerdas di hadapan Allah dan Rasulnya? Maka Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti dzikron wa asanahum lima ba'dahu ista'dadan, kata Nabi. Jadi orang yang paling cerdas punika Pak Bu, satu orang yang senantiasa mengingat-ingat kematian, ngimut-ngimut kematian. Sok bakale aku mati, sok bakale aku sedo, sangku opo, persiapanku opo, diimut-imut Pak Bu. Lalu dia beramal dengan amal-amal terbaik dalam rangka mempersiapkan kehidupan setelah datangnya kematian. Ulaikal aqyas, kata Nabi. Inilah orang-orang yang cerdas. Pak Bu ngapunten, tangklet niki tangklet nggih ngapunten. Dalam 1 hari 1 malam punika berputar 24 jam. Mbuh muslim, mbuh kafir, wektune padha. Nggih napa nggih? Duka tiang Indonesia, tiang Eropa, tiang pundi mawon, dia punya waktu yang sama 24 jam dalam 1 hari 1 malam. Perputarannya sama waktu yang kita miliki. Tapi Pak Bu, monggo diangen-angen sesarengan, monggo diangen-angen sesarengan dalam waktu 24 jam kira-kira Pak Bu, kira-kira nggih, berapa kali kita mengingat-ingat kematian? Berapa kali kita mengingat-ingat kematian? Lek badhe mapan sare Pak Bu, napa sing timut-timut? Sesuk dagangane piye? Ning pasar areng nggawa apa? Nggih napa nggih? Nggih. Saklajengipun sare Pak Bu bangun tidur, napa melih sing imut-imut? Sudahkah kita mengingat-ingat kematian lalu beramal dengan amal-amal terbaik? Lah inilah Pak Bu,
yang perlu kita siapkan. Karena kehidupan punika sangat singkat. Nggih. Tidak ada jaminan Pak Bu, mboten wonten ingkang jamin 1 jam setelah kita pulang ngaji mata kita masih bisa melihat mentari yang terbit dari arah timur. Nggih napa nggih? Besok hari adakah yang kita menjamin? Besok ketika kita bangun tidur, bisakah mata kita melihat mentari yang terbit dari arah timur? Telinga kita mendengarkan suara orang-orang kita cintai? Mboten wonten ingkang jamin. Maut itu ketika datang sak wanci-wanci, mboten pamit rumiyin, mboten permisi rumiyin, ujug-ujug mak bedunduk, ambil gitu aja. Malakul maut datang kepada kita. Maka dari itu di kesempatan yang pagi yang penuh berkah punika, kami mengajak kita semua monggo Pak Bu mempersiapkan amal-amal terbaik dalam rangka mempersiapkan kehidupan setelah datangnya kematian. Dalam satu riwayat, Kanjeng Nabi punika ngendikan Pak Bu, umatku kata Nabi, usianya namung antara 60 sampai 70 mawon. Antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang melebihi 70 tahun. Nah, monggo kita hitung-hitung sesarengan. 70 tahun Pak Bu, dihitung usia balik. Dipotong 10 tahun. Karena sebelum balik punika mboten dihitung amal-amal kita. Nggih napa nggih? Malaikat mengangkat pena-penanya. Katakanlah 70 tahun diambil usia balik 10 tahun tinggal berapa Bu? 60. Terus 60 tahun kita pakai tidur, kita pakai sare, tidur kita tilem kula panjenengan sedaya rata-rata 7 sampai 8 jam. Kalau dikali seumur hidup 15 tahun dhewe Pak Bu kula panjenengan tilem. Nggih. 60 tahun dikurangi 15 karek piro Pak Bu? Pinten Bu? Terus dikurangi meleh, jalan-jalan, healing, bapak-bapak nonton sepak bola, wonten sing mancing dan lain sebagainya. Berapa lama kita beribadah kepada Allah, Pak Bu? Monggo diangen-angen sesarengan. Lah maka dari itu ada amal-amal cerdas, walaupun usia umat Rasulullah itu pendek, tapi Allah memberikan keberkahan amal-amal yang luar biasa. Yang dimana amal-amal punika saged nyelip Pak Bu. Saged balap amal-amal umat-umat terdahulu yang usianya panjang-panjang. Umatnya Nabi Nuh Pak Bu usianya 950 sampai 1000 tahun. Umatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam 120 sampai 180 tahun. Lah kita umat Rasulullah itu cuma 60 sampai 70. Amal-amal apa yang sakit nyelip membalap menyaingi amal-amal umat-umat terdahulu? Tentu Allah telah mempersiapkan kepada kita amal-amal yang luar biasa yang punika ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggalipun riwayat nggih, dalam suatu riwayat ada seorang pemuda di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika namanya Sya'ban. Mirip nama bulan. Ada riwayat lain namanya punika Sauban. Ada yang menyebut namanya Sya'ban, ada yang menyebut namanya Sauban. Di mana pemuda punika Pak Bu terkenal pemuda yang sangat soleh, sangat taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika datang ke masjid mesti jamaah. Sebelum azan berkumandang, Sya'ban punika selalu hadir di pojok kanan bagian depan, paling depan. Nggih. Saking rajinnya Sya'ban punika tindak datang masjid derek taklimnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika di subuh punika Bilal bin Rabah badhe berdiri mengumandangkan iqamah salat subuh. Dipenggak kali Rasulullah, sik Sya'ban kok go ngenek ning ndi wong. Ditunggu dilirik ngeten Sya'ban dereng wonten datang masjid Pak Bu. Akhirnya Bilal bin Rabah iqamat salat subuh. Ketika Rasulullah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Sya'ban kok dereng wonten di masjid Pak Bu. Lalu bertanyalah Rasulullah kepada para sahabat, di manakah Sya'ban? Adakah yang tahu? Mboten ngertos ya Rasulullah, kata para sahabat. Adakah yang tahu rumahnya Sya'ban? Lalu ngacung Umar bin Khattab radhiyallahu an. Diantarkan Rasulullah menuju rumahnya Sya'ban. Ternyata Pak Bu jalan kaki Pak Bu dari masjid ke rumahnya Sya'ban punika 2,5 sampai 3 jam perjalanan Pak Bu. Tapi Sya'ban punika tetap sholat jamaah di masjid.
Mboten gadah kuda, mboten gadah onta, mboten gadah kendaraan. Melampah Pak Bu datang masjid 2 jam 2,5 jam sampai 3 jam perjalanan. Jamaah istiqomah. Lek kula panjenengan pripun Pak Bu? Pripun Bu? Pripun Pak? Halo? Nggih. Lah suatu ketika datanglah Rasulullah nggih, pagi itu hari itu di rumahnya Sya'ban, ketok pintu tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri Sya'ban keluar membukakan pintu. Sambil berkaca-kaca Pak Bu, wajahnya sedih, sambil kembik-kembik nangis ngoten. Nggih, istri Sya'ban menghadap Rasulullah dan para sahabat. Bertanyalah Rasulullah kepada istri Sya'ban, "Di mana suamimu Sya'ban? Kok subuh gak enek subuhan yang masjid?" Maka berkatalah istri Sya'ban, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Sya'ban telah meninggal dunia kemarin siang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Adakah pesan dari suamimu sebelum meninggal? Kata Rasulullah. Ada ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku mengatakan 3 perkara yang sungguh aku tidak tahu maksudnya apa. Maka laporan istrinya Sya'ban menika. Yang pertama, seandainya lebih jauh. Dados Sya'ban ketika menit-menit sakaratul maut punika magep-magep merintih menyesali 3 perkara. Yang pertama, seandainya lebih jauh. Yang kedua, seandainya yang baru. Yang ketiga, seandainya semuanya. Aku gak tahu maksudnya Rasulullah. Maka Rasulullah punika berdoa kepada Allah. Salajengipun dibocori kalih malaikat Jibril tentang kondisi Sya'ban. Nyapa to Sya'ban sakjane? Ternyata Pak Bu, Sya'ban punika menyesali 3 perkara selama hidupnya. Yang pertama, seandainya lebih jauh. Ternyata Pak Bu, di menit-menit sakaratul mautnya, malaikat Jibril punika memperlihatkan nggih, pahala jalan kaki dari rumah ke masjid Sya'ban. Nggih. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang Pak Bu. Langkah-langkah di belakangnya Sya'ban itu menghapus dosa-dosanya Sya'ban. Langkah-langkah yang ada di depannya Sya'ban mereka meninggikan derajatnya Sya'ban Pak Bu. Dihapus pahala, dihapus dosa-dosanya, lalu langkah-langkah berikutnya itu meninggikan derajatnya Sya'ban. Salajengipun Sya'ban menyesal, seandainya rumahku lebih jauh, tentu pahalanya jauh lebih panjang, derajatku jauh lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyesal Sya'ban, padahal sudah diberikan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten lek kula panjenengan pripun Pak Bu? Pripun Pak? Salajengipun meleh Pak Bu. Seandainya yang baru, ini penyesalan kedua. Jadi suatu ketika Sya'ban itu mau pergi sholat subuh itu kalau berangkat dari rumah dini hari Pak Bu. Kira-kira jam 1 sampai jam 2 dini hari Sya'ban menika berangkat subuhan wasrep di Jazirah Arab menika. Sya'ban menika subuhan pakai 2 jaket, 2 gamis. Jaket yang baru ditaruh dalam ngeten. Jaket yang amoh ingkang lawas dipakai di luar. Suatu ketika berangkat subuh ketemu bapak-bapak tua nggih, berjalan juga mau subuhan. Sya'ban punika keimanan dan ketakwaannya mendorong Sya'ban untuk melepaskan jaket sing amoh wau, sing lawas wau, dilepas diberikan kepada Pak tua tadi supaya mboten kademen. Ini diperlihatkan pahalanya oleh Allah, begitu besar pahalanya. Sya'ban lagi-lagi menyesal, seandainya yang baru yang saya berikan pada Pak tua tadi, tentu pahala yang diberikan oleh Allah jauh lebih besar. Masya Allah, menyesal Sya'ban. Salajengipun melih, Sya'ban punika telah pernah menyesali Pak Bu. Jadi suatu ketika Sya'ban menika badhe daharan roti gandum. Pas badhe dahar, Sya'ban menika diuji oleh Allah. Ada bapak-bapak tua nggih dereng dahar selama 2 hari. Curhat nek keluwen, curhat kepada Sya'ban. Iman dan takwanya Sya'ban mendorong dia dipotel ke roti, ditugel saugeleding. Roti mong sak menten Pak, ditugel sak iga redeng kalian bapak tua. Lagi-lagi Sya'ban menyesal Pak Bu. Seandainya roti itu tak berikan semua, tentu pahalanya bulat utuh bunder Pak Bu. Lagi-lagi Sya'ban menyesal. Maka dari itu Pak Bu, ya yang dirahmati Allah, ketika kita mentasarrufkan harta kita,
mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, pastikan harta yang kita tasarufkan di jalan Allah adalah harta yang paling baik, harta terbaik yang kita tasarufkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua akan menyesal kelak di yaumul qiyamah. Ada yang penyesalnya berat sekali, nggih. Ada yang ringan, ada yang biasa-biasa saja. Yang beramal soleh akan menyesal, nyapo kok amalku mung sak mene-mene ae. Yang belum beramal soleh, ngopo kok aku biyen gak beramal soleh, nyesal Pak Bu. Engkang dereng beriman, dereng beramal soleh, tesik kafir, menyesal sedaji-dadinya. Ngopo biyen aku gak iman datang Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten nggih, saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggalipun surah dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala paring gambaran Pak Bu, menit-menit utawi momen-momen ketika hamba-hamba Allah menghadapi yang namanya sakaratil maut. Digambarkan dalam surah punika ketika hamba-hamba Allah menghadapi yang namanya sakaratil maut, punika merintih berdoa sambil magep-magep, punika minta pada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Munafikun ayatnya yang ke-10. Rabbi laula akhartani ila jalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Rabbi, wahai Allah kami, wahai Tuhan kami, seandainya bisa ya Allah, lek saged ya Allah, tundalah sebentar saja maut yang Kau datangkan pada kami. Tundalah sebentar saja ya Allah kematian yang Kau datangkan pada kami ya Allah. Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Kalau diberi kesempatan barang sebentar saja ya Allah, kami ingin sekali bersedekah, mentasarufkan harta kami di jalan-Mu ya Allah. Lalu kami ingin tergolong menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Gak iso kata Allah, ketika malakul maut sudah datang menjemput kita semua, boten saged disemayani Pak Bu, boten saged dijokne nggih, boten saged diundur nggih. Sesungguhnya Allah itu maha bijaksana, Allah maha besar, yang kelak akan meminta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan hamba-hambanya. Boten saged Pak Bu, diundur nggih boten saged, dijokne nggih boten saged. Lah di situ minta kesempatan sebentar saja mau sedekah. Ada apa di balik amal sedekah menika kok segitu dahsyatnya? Tidak meminta ya Allah berikan aku kesempatan sebentar saja badhe umroh haji ya Allah, sambil jalan-jalan teng Mekah Madinah, mboten. Tidak minta nanti mau sholat sebentar saja ya Allah, mboten. Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ternyata para ulama Pak Bu paring penjelasan dalam makalah-makalahipun terkait amal yang luar biasa yang disebutkan dalam surah Al-Munafikun punika. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi punika menulis sebuah makalah terkait fadilah-fadilah dahsyat amal yang namanya sedekah, amal yang begitu cerdas. Satu Pak Bu fadilahipun, ternyata amal sedekah punika saged dadosaken wasilah, dimudahkan, digampilaken, diringankan hamba-hamba Allah ketika menghadapi yang namanya sakaratil maut. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan dalam satu riwayat, sakaratul maut punika adalah momen-momen yang sangat sakit, sangat memilukan, sangat urgent yang akan dialami manusia sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat ada yang menyebut koyok dikuliti urip-uripan. Ada riwayat lain koyok ditebas-tebas pedang, 1000 tebas pedangan, 1000 tebasan pedang. Saking sakitnya sakaratul maut. Rasulullah ketika wafat, ummati, ummati ya Allah, umatku ya Allah. Saking cintanya Rasulullah kepada kita semua Pak Bu. Lah itu Pak Bu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala kanthi wasilah amal-amal soleh kita. Salah setunggalipun amal yang namanya sedekah. Salahipun melih Pak Bu. Amal yang namanya sedekah punika saged dadosaken wasilah nggih, diberikan cahaya, diberikan penerang ketika hamba-hamba Allah wonten datang alam kubur, wonten datang alam barzah.
Alam ingkang peteng dedet gelap gulita Pak Bu. Di alam kubur punika mboten wonten rencange, mboten wonten lampunipun mboten. Lah ternyata Pak Bu Allah berikan cahaya di dalamnya, Allah berikan teman di dalamnya kanthi wasilah amal-amal soleh kula panjenengan sedaya salah setunggalipun sedekah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan wahai si fulan, wahai fulanah, lek bapak-bapak disebut oleh malaikat penjaga kubur, wahai fulan, lek ibu-ibu wahai fulanah, tidurlah engkau di alam kuburmu sebagaimana tidurnya pengantin baru sampai Allah panggil kalian. Tidurlah engkau di alam kuburmu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tesih emut napa mboten Pak Bu, manten baru lek tilem pripun? Pripun Pak? Mboten saged tilem, nek bubuk pripun Bu? Usrak mawon ngoten nggih. Oh angkel nek pengantin baru niku tilem, wonten rencange, enten ingkang memberikan pelukan hangat. Sami kados di alam kubur orang-orang yang soleh yang itu khususipun gemar bersedekah. Diparingi rencang kados temanten baru. Kata para malaikat penjaga kubur diberikan cahaya anget padang sak padang-padangi, jembar sak jembar-jembare. Kanthi wasilah amal napa Pak Bu? Sedekah. Salajengipun mulih Pak Bu, ternyata sedekah punika saged dadosaken wasilah Allah ampuni kita semua. Nggih, Allah paringi keberkahan atas harta kita, paringi pengampunan dosa-dosa kita, paringi kelancaran rizki kula panjenengan sedaya. Dibuka pintu rizki Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka. Arah ingkang boten nyono. Lek bahasane tiyang Ngawi Pak Bu, mbah-mbah kula rumiyin, sedekah orang garai mlarat ditambah kalian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah menika dalam satu riwayat saged dadosaken wasilah dibikak satu pintu nggih. Di taman-taman surga punika ada 8 pintu Pak Bu. Salah satu pintu di antaranya namanya pintu asagoyah. Lah pintu asagoyah punika Pak Bu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kagem hamba-hamba Allah ingkang remen, ingkang gemar, ingkang ikhlas nggih. Mentasarufkan, mengeluarkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, mugi-mugi mulai hari ini, mulai menit ini, detik ini kita azam pada diri kita sendiri, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mudahkanlah kami ya Allah beramal soleh karenamu ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah memaksakan diri kami mentasarufkan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami untuk kami tasarufkan di jalanmu ya Allah. Sebab harta punika aurat Pak Bu. Nggih napa nggih? Tiang punika saged komeng Pak Bu, mabuk gara-gara urusan bondo, urusan donya. Makanya saking beratnya pertanggungjawaban atas harta punika, dalam satu riwayat ketika anak-anak Adam wafat terus di padang mahsyar tidak akan bergeser kedua telapak kakinya sebelum ditanya 4 perkara. Urusan harta yang terakhir, dari mana harta itu diambil lalu dibelanjakan kemana harta punika. Kepalanya ditanya Pak Bu urusan harta, ekornya juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sangka ndi ditasarufkan ning ndi urusan harta. Maka dari itu Bapak Ibu yang kami hormati, suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari seorang sahabat itu suatu ketika bertanya kepada Rasulullah tentang padang mahsyar. Ya Rasulullah, badhe tangklet. Iya. Ngapunten ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan hamba-hamba Allah manusia ketika dihisab di padang mahsyar? Nah, Rasulullah punika langsung mengeluarkan hartanya Pak Bu, 2 dinar kepada Ali bin Abi Thalib, satunya kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dikasihkan harta kedua orang ini. Karena yang bertanya ini 2 orang ini Pak Bu, di depan masjid pada waktu itu. Lalu keduanya pulang Pak Bu setelah diberikan harta dari Rasulullah. Ketika membawa harta dari Rasulullah, Ali bin Abi Thalib punika suhud sekali urusan harta Pak. Ngertos pengemis punika minta-minta. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
lalu Ali bin Abi Thalib mengeluarkan harta yang diberikan kepada Rasulullah dari Rasulullah wau, dinar wau Bu diambil lalu diberikan pada pengemis. Selesai, Ali nggak punya tanggungan urusan harta. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari mikir-mikir, iki enek duit sakmene, iki nek tak belanjane tak nggo bisnis mesti barokah. Wong konggone Rasulullah mesti barokah. Akhirnya memutar otak mikir-mikir piye carane harta punika berlipat ganda. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari Pak Bu nggih pergi ke sebuah pasar kulaan barang. Ketika kulaan barang dijual untung, kulaan meleh dijual meleh untung meleh, kulaan meleh dijual meleh untung meleh. Ini harta dari Rasul benar-benar berkah kata Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu ketika di suatu Jumat bibar sholat Jumat Pak Bu, panas kenteng-kenteng ngoten niku. Di halaman masjid ngaten niki Ali bin Abi Thalib sama Abu Dzar Al-Ghifari dipanggil oleh Rasulullah. Abu Dzar, wahai Ali, sini-sini. Menghadap berdua ini. Ditanya, wahai Ali, beberapa waktu lalu kamu saya kasih harta. Kemana harta yang saya berikan kepadamu? Maka Ali menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang kau berikan pada saya telah saya berikan kepada seorang pengemis sehingga saya tidak membawa hartamu lagi. Pergilah wahai Ali, engkau benar gitu. Ali tidak mempertanggungjawabkan lagi hartanya sebab sudah ditasarufkan. Maka Abu Dzar Al-Ghifari ditanya, panas niku kondisi masjid punika di depan punika. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, beberapa waktu lalu tak kasih harta. Kemana harta? Ya Rasulullah, sesungguhnya hartamu benar-benar membawa berkah dalam kehidupanku. Aku belikan ini, belikan itu, lalu aku jual kembali ya Rasulullah, untung ya Rasulullah. Aku belikan ini, belikan itu, saya jual lagi, untung ya Rasulullah. Belum sampai selesai jawaban Abu Dzar Al-Ghifari, punika sambil memegang kepalanya kepanasan Pak Bu, jingkrak-jingkrak sikile nggih kepanasan. Maka Rasulullah menjawab, ya Abu Dzar, itulah keadaan hamba-hamba Allah di padang mahsyar ketika dimintai pertanggungjawaban urusan harta. Saking semakin banyak hartanya, semakin banyak bondodonya yang ditimbun Pak Bu, semakin panjang hisabipun. Jingkrak-jingkrak saking panasnya padang mahsyar. Punika gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Abu Dzar Al-Ghifari, termasuk kepada kita, pada umatnya. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, suhudkan kami urusan harta, urusan dunia, nggih. Dan jadikanlah kami adalah orang-orang yang tidak pernah puas beramal soleh karena-Mu ya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedaya tasik semangat nggih. Bismillah. Semuanya ingin golek barokah Gusti Allah nggih. Ingin masuk surganya Allah nggih. Monggo, mohon maaf, silahkan angkat tangan kanannya ngeten. Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, hamba-hamba-Mu yang mengangkat tangannya hari ini ya Allah, mudahkanlah rizkinya ya Allah, mudahkanlah ibadahnya ya Allah. Jadikanlah kami yang berkumpul dalam majelis taklim ini menjadi hamba-Mu yang soleh, hamba-Mu yang senantiasa mentasarufkan harta-Mu di jalan-Mu ya Allah. Lalu wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Tepuk di sebelah kanannya Pak Bu, pundak temannya yang kanan. Bismillah, wahai saudaraku. Sambil ditepuk-tepuk, wahai saudaraku. Bismillah. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Dibalas Pak Bu pakai tangan kiri, ditepuk lagi. Wahai saudara-saudaraku, terima kasih. Bismillah, saya menjadi saksi. Engkau adalah orang-orang yang soleh, yang insya Allah akan bersama-sama kita semua memasuki surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kembali lagi, umat Rasulullah punika umat yang usianya paling pendek, antara 60 sampai 70 tahun. Kepotong masa baliknya Pak Bu 10 sampai 12 tahun. Kepotong masa tidurnya 15 sampai 20 tahun. Kepotong masa sakitnya yang dia nggak bisa beribadah ketika sakit.
kepotong nonton sepak bola, kepotong ketika kita pergi ke suatu tempat, kepotong kathah kepotongnya. Lalu berapa banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Lah ternyata Pak Bu, Allah pun kok Maha tahu memberikan amal-amal yang luar biasa supaya apa? Umat Muhammad Rasulullah SAW yang usianya pendek punika nggih saged menyaingi bahkan membalap amal-amal umat-umat terdahulu yang usianya panjang-panjang. Satu, Allah punika memberikan satu malam yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Napa punika? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar punika tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Lah, maka dari itu ketika bulan-bulan Ramadan hadir di tengah-tengah kita, monggo kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, khususnya di malam-malam ganjil. Lah Allah berikan pengampunan, berikan rahmat yang panjangnya Pak Bu, yang keutamanya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan punika Pak Bu, lek dibuat dikonfirmasikan nggih, 1000 punika kira-kira 83 tahun, 83 tahun. Ngibadah selama napa? Malam-malam bulan Ramadan punika, nggih malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan kita beramal soleh beribadah 83 tahun. Luar biasa napa luar biasa Pak Bu? Luar biasa. Satu, membaca Quran. Lah Quran punika adalah mukjizat Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Siapa saja yang membacanya Pak Bu memperoleh syafaat, pengakuan. Bahkan dalam satu riwayat, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Man sapa wonge qara'a maos harfan satu huruf saja dari kitabillah Al-Qur'an menika, maka pahalanya bi asri amsalihha Pak Bu. Satu huruf oleh Allah dibalas 10 kebaikan, 10 ganjaran. Nggih, lek kita khatam membaca Al-Qur'an Pak Bu, nggih, punika diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala kathah. Al-Qur'an punika satu kali khatam Pak Bu, punika ada satu kali khatam punika Al-Qur'an punika ada 1.027 huruf. 1.027 huruf sekali khatam Al-Qur'an. Mulai suratul Fatihah sampai surah An-Nas punika lek khatam dihitung hurufnya. Imam Syafi'i pernah menghitung punika total hurufnya sekali khatam nggih 1.027.000 huruf. 1.027.000 huruf. Itu kalau dikali 10 pahala, 10 kebaikan pinten Pak Bu? Kuwatah. Itu di hari-hari biasa. Lah kalau di bulan Ramadan Pak Bu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berlipat-lipat. Al-Qur'an yang tidak diberikan pada umat-umat terdahulu. Yang berikutnya Pak Bu, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu amalan yang luar biasa, nggih, ada haji, ada umroh. Bahkan salat nggih, sunnah di Masjid Nabawi sama di Masjidil Haram punika ribuan kali lipat pahalanya ketika sholat datang takaran punika. Nggih. Makanya Pak Bu, monggo kita berazam kepada Allah, niat ya Allah mudahkanlah kami, kelak nanti sempatkanlah kami ya Allah di sisa-sisa usia kami ya Allah kita bisa berkunjung sholat, rukuk dan sujud di Baitullah ya Allah. Ya, pahalanya kathah Pak Bu beribadah di sana. Salah jikun mulai Pak Bu, ada amal-amal luar biasa lagi yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Kita merujuk dalam satu hadis, nggih, ketika anak-anak Adam wafat meninggal dunia, amal-amalnya terputus Pak Bu. In qata'a amaluhu, pedhot sedaya amal-amalipun ila min salasin. Kejaba telung perkawis ingkang boten pedhot punika. Napa? Satu, sedekah jariyahnya, sedekatin jariyatin. Punika mboten pedhot Pak Bu. Walaupun yang beramal telah meninggal, ini akan terus mengalirkan pahala Pak Bu sampai yaumul kiamah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini juga akan mengalirkan pahala walaupun sing ngajari ilmu wau telah meninggal, dipanggil Allah Subhanahu wa taala mengalirkan pahala.
doa anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini juga akan mengalirkan pahala Pak Bu. Kendati kula panjenengan sedaya sampun wafat, sampun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita bedah satu persatu. Sodakotin jariyatin, sedekah jariyah. Napa bedane kalih sodakoh? Lah para ulama paring penjelasan dalam makalah-makalah pun yang disebut dengan sodakotin jariyatin adalah wakaf. Napa bedane wakaf kalihan sedekah kalihan infak? Ngeten bedanipun. Kalau sedekah Pak Bu, punika mentasurufkan harta di jalan Allah berupa benda atau barang, di mana benda atau barang punika tidak memiliki manfaat berkelanjutan. Contoh, jenengan sedekah makanan, minuman di hari Jumat. Lek makanan minuman punika didahar, masuk ke dalam perut, diproses, dibuang jadi kotoran, selesai. Selesai. Jenengan bersedekah berupa pakaian, pakaian yang jenengan sedekahkan kepada santri-santri panjenengan, anak-anak yatim panjenengan barangkali baju yang dipakai punika lusuh, rusak dan tidak terpakai, terbuang, selesai. Hartanipun benda atau barang yang tidak memiliki manfaat berkelanjutan, selesai kalau dimanfaatkan. Lah bedanya jariyah wakaf punika napa? Wakaf punika mentasurukkan harta di jalan Allah, nggih. Punika melalui wasilah benda-benda atau barang-barang yang memiliki manfaat berkelanjutan. Nggih, manfaat berkelanjutan. Contoh, ada santri-santri kita, pondok-pondok pesantren kita, masjid-masjid kita kok mboten gadah Quran Pak Bu, jenengan wakafe Quran pahalanya mengalir. Napa Quran mboten saged didahar? Nggih napa nggih? Wonten tiang dahar Quran. Mboten nggih. Wonten masjid, mushola, waktunya pembangunan nggih. Jenengan infak untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan majelis taklim, itu akan mengalirkan pahala. Nggih. Salajengipun jenengan kok wonten keran masjid rusak Pak Bu, keran nggih wudu nika rusak. Jenengan tumbas 15.000 harga, jenengan pasang klek-klek niku bermanfaat berkelanjutan. Kok kerannya dipakai wudu, dipakai bersuci, mengalirkan pahala sebagainya mengalirnya air yang dipakai wudu punika. Mengalirkan pahala. Wakaf tanah, nggih. Napa won wakaf ya? Pokoknya adalah benda-benda, barang-barang yang memiliki manfaat berkelanjutan kagem umat, kagem masyarakat. Punika adalah wakaf. Mengalirkan pahala dumateng kula panjenengan sedaya. Yang kedua Pak Bu, mari kita bedah napa ilmu yang bermanfaat. Ngajar TPA TPG, ngajar ibu-ibu ngaji, nggih, termasuk juga nggih membentuk majelis taklim seperti punika. Lah punika adalah bagian daripada ilmu yang bermanfaat yang kelak akan mengalirkan pahala walaupun kita semua telah meninggal dunia. Ini multi level pahala Pak Bu, mengalirkan pahala. Salajengipun doa anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Anak-anak kita Pak Bu, putra wayah kula panjenengan itu adalah aset-aset masa depan yang kelak akan menjadi investasi dari kita semua kelak di hari akhir. Hari ini Pak Bu, ngapunten, mohon maaf, hari ini ajak-ajak bocah teng masjid majelis taklim angel napa angel? Ngajari adab kepada anak-anak sekarang susah napa susah? Lah ini Pak Bu, tantangan akhir zaman. Tantangan ini tidak hanya dialami oleh mereka para praktisi pendidikan, bukan hanya dialami oleh para guru, para ustadz, tapi orang tua yang ada di rumah juga pusing 7 keliling. Nggih. Ada hari ini yang ketika datang ke majelis taklim bersama dengan putra putri tercintanya. Ada nggih Pak Bu? Alhamdulillah ya Allah, mugi-mugi Allah paringi keberkahan, paringi sakinah mawadah warahmah atas keluarga panjenengan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kenakalan remaja punika luar biasa. Angka tawuran di tengah-tengah pelajar sangat tinggi. Ada sekitar 233 kasus setiap tahun pelajar punika tawuran. Pergaulan bebas luar biasa. Napa melih nek empun nyekeli setan gepeng ngeten niki. Niki setan gepeng Pak Bu.
Punika napa mawon saged diakses teng mriki. Lah putra-putri kita tercinta nek mboten jenengan awasi, mboten jenengan bimbing Pak Bu, berat nggih. Pertanggungjawabannya di yaumul kiamah. Data KPAI Pak menunjukkan angka hamil di luar nikah beserta aborsi, hamil di luar nikah dan aborsi di tengah-tengah pelajar-pelajar kita wonten 23,5 juta kasus per tahun. 23,3 juta kasus per tahun. Hamil di luar nikah dan aborsi. Pelajar-pelajar kita SMP, SMA rata-rata. Berawal dari apa Pak Bu? Pacaran. Kok iso pacaran ngerti Pak Bu? Setan gepeng ngeten iki sing memfasilitasi. Maka dari itu Pak Bu nggih monggo. Ini anak-anak yang kita cintai, aset-aset masa depan kita, monggo Pak Bu kita didik dengan Islam. Dan alhamdulillah Yayasan Islam Al-Ikhlas Pesantren mereka memfasilitasi majelis taklim, memfasilitasi pondok pesantren, memfasilitasi yatim piatu. Monggo saged putra-putri panjenengan dibujuk nggih, diedukasi, diajak majelis taklim bersama-sama. Supaya apa? Kita semua bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang kita cintai. Cobi Pak Bu, alangkah sedihnya kita kelak kalau kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak putune edwe nangis ning neraka. Apa gak sedih Pak Bu? Coba kita bayangkan. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita masuk menikmati keindahan surga. Nggih. Saudara-saudara kita, sederek-sederek kula panjenengan kok nangis teng neraka. Coba bayangkan betapa sedihnya nanti kita di yaumul qiyamah. Maka dari itu monggo nggih, sebelum terlambat, sebelum malakul maut menjemput kita semua, ayo Pak Bu, jaga keluarga kita dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya Pak Bu, batu dan tulang belulang manusia. Yang panasnya Pak Bu, kata Rasulullah, ketika diletakkan kerikil api neraka di telapak kaki kita, menjadi terompah kita, mendidih di otak kita. Umum Pak Bu, otak kita saking panasnya api neraka. Maka dari itu Bapak Ibu, monggo satu, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ngapunten mohon maaf sekali. Barangkali anak-anak kita, cucu-cucu kita kok susah diajak sholat, susah diajak majelis taklim. Ada kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan hingga menjadi hijab antara kita dan anak-anak kita, Pak. Ada dosa-dosa yang masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan yang belum selesai di masa lampau. Itu menjadi pembatas antara kita dan Allah sehingga doa-doa kita susah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga kita banyak-banyak beristighfar, ya. Rasulullah mengajarkan di waktu duha, Rasulullah mengajarkan Allahumma firli wa tub alayya innaka antatabur rahim. Allahumma firli wa tub alayya innaka antatabur rahim. Allahumma firli wa tub alayya innaka antatabur rahim. Itu dibaca 100 kali ketika waktu duha, Pak Bu. Punika yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, terakhir Allah memberikan kepada kita semua nikmat-nikmat yang luar biasa. Walaupun usia kita pendek, tidak sepanjang umat-umat terdahulu, tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim, memberikan amal-amal yang luar biasa, memberikan syariat yang luar biasa. Yang dengan ketaatan kita kepada syariat tersebut, kita bisa membalap amal-amal orang-orang terdahulu yang usianya jauh lebih panjang daripada kita. Amal-amal yang kelak akan menyelamatkan kita, ya Pak Bu. Memberikan keberkahan kepada kita, berkah dunyane, berkah akhiratipun. Maka di kesempatan yang penuh berkah punika, nggih, monggo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Terakhir, nggih, silakan HP-nya diletakkan, yang pegang buku silakan bukunya diletakkan, yang pegang makanan dan minuman mohon maaf diletakkan makanan dan minumnya. Kita tundukkan pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah mengampuni kita dan kita dimasukkan ke dalam surga-surganya Allah Subhanahu wa taala.
bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa andil syirka wal musyrikin wa damir a'da'atin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatin dal maut kuratan ba'dal maut. Allahumma hawin alana sakaratil maut manajata minan nari wa afa indal sab. Allahumma firli tunubi wali walidayya warhamhuma kama ranasuhi ghira. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarwana wa qadusyana wa tamdaslana. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Sebelum kita tutup, sebelum kita pulang, silakan tengok kanan, tengok kiri. Itulah saudara-saudara kita yang kelak kita akan masuk surga bersama-sama beliau. Silahkan saudara-saudara panjenengan di sebelah kanan, sebelah kiri Pak Bu disalami, nggih. Jenengan peluk, jenengan doakan. Nggih, bismillah semoga kita semua nggih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan disalami, silahkan dipeluk Pak Bu.